Bang Ari yang mau buka? Boleh? Boleh. Lanjut. Dari Kota Medan, Sumatera Utara, Mas Mualimin Radio. Radionya Sobat Pembelajar yang informatif, inspiratif, dan edukatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaget ya Kak Irhamnya. Iya, karena tadi nggak janjian dulu openingnya ya. Baik, 31 Agustus 2020 bertepatan di hari Senin ya, juga bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1442 Hijriah. Iya, apa kabarnya nih untuk Sobat Pembelajar dimanapun Anda berada ya? Sore hari ini, Ari ucapkan semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Yang lagi ada di jalan, hati-hati di jalan ya. Semoga perjalanan Anda lancar sampai di rumah. Amin, amin ya robbal alamin. Amin ya. Buat yang lagi di jalan juga, Irham ingatin ini, apalagi yang ada di Kota Medan, cuaca sedang hujan. Iya, gerimis-gerimis mengundang lah ya. Ya, agak deras di gerimisnya. Jadi jangan lupa untuk menggunakan peralatan keselamatan kamu selama berkendaraan, ya apalagi yang mengendarai kendaraan roda 2 ya. Jangan lupa untuk sediain mantel ya atau jas hujan kamu. Jas hujan. Kalau yang naik mobil sih enak ya. Ya aman-aman aja. Tapi harus juga hati-hati. Iya, hati-hati mengendarai mobil karena kita tahu mengendarai mobil dalam keadaan hujan ini kan cukup sangat luar biasa, cukup sulit ya. Iya. Apalagi keadaan mobil yang mungkin tidak safety, apakah kacanya tidak bersih. Iya. Ya. Jadi ya hati-hatilah pastinya buat semua sobat pembelajar. Dua. Ya karena masih merenungi hujan di luar sana ya kan. Dan di ruangan studio kita juga hari ini dingin-dingin. Ya, dingin-dingin empuk. Iya, jadi gerasa gimana gitu Bang Ari ya? Suasananya mau di Pulau Kapu. Membawa kita ingin segera cepat-cepat pulang ke rumah. Jumpai anak istri di rumah. Saya mah jumpai siapa? Terus aja. Iya sih. Kode. Ya, biar cepet gitu ya. Baik. Nah, sobat pembelajar, seperti udah sobat pembelajar tahu, hari ini Ram sama Bang Ari ada di program Rapot Report. Rapot Report, radio podcast report. Report itu laporan ya. Jadi kita akan melaporkan segala hal sesuatu apa aja yang jadi berita-berita terkini lah ya. Baik di Kota Medan Sumatera Utara pastinya khusus dan juga pastinya di Indonesia. Nah, hari ini kita punya report-report apa, punya laporan-laporan apa, nanti bakal kita sampaikan ke semua sobat pembelajar di hari ini. Jadi kita ingatin kembali yang belum pantengin kita di sore hari ini, boleh langsung aja melalui line streaming radio kita di masmualiminradio.radiostream123.com atau bisa juga melalui akun YouTube kita di mana Bang Ari? Aliyah Mualimin. Dan juga bagi sobat pembelajar yang ingin request lagu dan kirim-kirim salam, bisa langsung nanti hubungi di 0812 2116 4340. Nah, jadi nanti kamu di situ bisa kirim-kirim salam dan request lagu. Nah, nanti ya, sekali lagi diulangin ya buat sobat pembelajar yang mau dengerin live streaming kita, kamu bisa langsung klik linknya masmualiminradio.radiostream123.com. Ya, jadi ada dua pilihan buat sobat pembelajar untuk mendengarkan kita di sore hari ini seperti biasanya juga setiap harinya. Bisa melalui streaming radio di akun link kita di masmualiminradio.radiostream123.com. Yang mau melihat wajah kita berdua sore hari. Ya, boleh di channel YouTube kita nanti ya. Di Aliyah Mualimin. Aliyah Mualimin ya. Yuk. Ya, jadi itu dua pilihan yang kita kasih buat sobat pembelajar. Ya, apalagi mungkin hari ini sobat pembelajar akhir bulan ya. Iya, di tanggal-tanggal yang sangat luar biasa. Tanggal-tanggal tua gitu ya. karena nunggu belum gajian. jadi Bang Irhamnya agak-agak galau gimana gitu ya sobat pembelajar ya. Karena biasa sih kalau di akhir bulan itu pastinya semua yang bekerja mengharapkan awal bulan. Benar. Nah, itu bagian gajiannya di awal bulan. Di awal bulan. Kalau yang di tengah bulan masih senyum dia nih Bang. Iya, masih kantong masih tebal. Kalau kayak Bang Ari kan ketahuan memang mukanya udah bekerut soalnya. Udah gak sabar tunggu tanggal 1 September kan? Tanggal 5 deh. Lebih jauh lagi sebenarnya. Makanya kalau udah di bulan ini, di bulan misalnya kita tengok ada tanggal 31, semuanya pada lemas. Iya, aduh. Ya, apalagi kalau yang enak itu di bulan Februari, nggak ada tanggal 30 dan 29. Itu yang sedap ya. Itu paling mantap.
Kalau udah 31 Agustus jatuhnya di hari Senin pula 31. Iya, makanya. Ya, karena kirain semalam Minggu, besok gajian. Iya, rupanya ada tanggal 31. Ya, bersabar-sabar aja sobat pembelajar buat menemani kesabaran kamu ya. Ya, bisa lah menghibur diri sambil mendengarkan kita pastinya di streaming Mas Mualimin Radio. Iya. Oke, Bang Ari. Yup. Dengar lagu apa kita nih sore ini? Maunya yang agak-agak jangan melo-melo banget lah, karena kan di luar juga lagi hujan. Takutnya nanti kalau melo-melo banget yang dengerin pada tidur. Iya, oke. Tapi nggak apa-apa kalau kita sambil berangan-angan boleh ya? Boleh. Oke, kita dengar satu koleksi miliknya Raisa featuring Isyana Sarasvati, Anganku, Anganmu. Jangan kemana-mana, stay tune terus. Check it out. Ya, yang pengen dengerin lagunya bisa melalui line streaming radio kita ya di masmualiminradio.radiostream123.com. Kalau mau dengerin cuap-cuapan kita boleh. Langsung di YouTube terus nih. Kita bakal cuap-cuap terus nih. Atau yang mau nengok kita juga bisa langsung di channel YouTube-nya. Nah, jadi nanti kita di sini akan memberikan informasi ya tentang berita-berita yang lagi terkini ya, yang lagi terhits, ya, yang lagi booming ya. So pastinya nanti jangan kemana-mana, tetap pantengin kita terus di live streaming radionya Mas Mualimin Radio sampai pukul 17.30 WIB waktu bagian Indonesia Barat. Iya, waktu Indonesia bagian Kota Medan kalau kita punya Mas. Iya. Iya, waktu Kota Indonesia Medan. bagian Kota Medan. Jadi itu bukan WIB ya? Iya, karena kita nggak mau ke barat-baratan. Jadi kita waktu Indonesia bagian Kota Medan sampai dengan pukul 17.30 pastinya. Tapi yang nggak di Kota Medan juga boleh dengerin. Bisa dong, bisa. Karena kan kita ini kalau bisa sampai luar negeri maunya ya kan. Nah, jadi kita biar eksis di luar negeri sana. Iya, sebelum izin live streaming harus melalui prosedur yang ribet ya. Jadi boleh deh ya. Walaupun Bang Ari tahu nggak tuh bahwa ada pengajuan ke Mahkamah Konstitusi ya tentang undang-undang penyiaran melalui live streaming baik di YouTube, Facebook, dengar ya. Yang diajukan oleh salah satu stasiun TV ke Mahkamah Konstitusi ya. Udah dengar itu ya beritanya udah. Bahwa nanti berikutnya akan ada regulasi yang mengatur tentang penyiaran secara streaming live. Ya. Nah, tapi per tanggal berapa ya? Hari ini apa semalam ya? Nggak tahu itu. 2 hari kayaknya, 2 hari yang lalu. 2 hari yang lalu beritanya. Tapi per semalam apa per hari ini salah satu perwakilan atau 2 orang perwakilan dari media televisi itu sudah diundang oleh podcastnya tetangga kita yang famous itu Deddy Corbuzier. Iya. Sudah diundang untuk diwawancarai untuk bertanya-tanya tentang pengajuan gugatan undang-undang ini. Nah, udah nonton belum tuh? Masih belum? Belum semua sih, separuh. Ya, jadi ternyata katanya mereka undang-undang tentang pengaturan live streaming itu bukan membatasi pada kekreativitasan para konten kreator, ya, tapi lebih kepada regulasi yang mengatur tentang penyiaran live streaming itu berdasarkan beberapa hal. Salah satunya itu katanya untuk melindungi para konten kreator itu sendiri, katanya sih begitu. Iya. Ya, walaupun kita nggak tahu bakalan seperti apa. Iya. Ya, mudah-mudahan kita di Mas Mualimin Radio tidak mendapatkan impact daripada andai kata disahkannya nanti gugatan undang-undang tersebut. Berarti kita gimana nanti kalau sudah disahkan undang-undang tersebut? Ya, nggak tahu sih. Kita kan belum tahu regulasinya bakalan seperti apa. Iya. Jadi kita tunggu aja nanti regulasi yang diberlakukan itu seperti apa. Andai itu undang-undangnya berhasil digugat. Kalau enggak, berarti akan tetap seperti sebelumnya. Jadi kan ini kan gugatan ya. Apakah gugatan itu nanti akan disetujui oleh hakim? Kan kita belum tahu. Iya, belum tahu juga sih sebenarnya. Kalaupun nanti udah disetujui, misalkan dikabulkan gugatan tersebut, kita kan akan melihat seperti apa regulasi yang akan diterapkan YouTube selaku perusahaan dengan aturan undang-undang tersebut. Apakah akan membatasi para konten-konten kreator seperti kita ini, ya kan, ataupun yang lainnya? Nah, itu yang akan kita tunggu nanti. Mudah-mudahan sambil berjalan. Yang penting kita semua sobat pembelajar ya di rumah jangan pernah diskriminasikan terlebih dahulu atau menjustifikasikan seperti apa berita-berita yang hari ini masih beredaran. Harus dicari tahu dulu lebih jelas kebenarannya itu seperti apa ya kan. Jangan asal ngomong ini begini. Nah, akhirnya jadi jangan langsung berkata dan berkomentar negatif, berkata jelek yang pada akhirnya itu malah akan merugikan sobat-sobat pembelajar semua ya kan. Malah merugikan sobat-sobat pembelajar semua. Jadi ya lebih dikontrol aja lah apa yang mau diomongin, apa yang mau dikatakan, sambil kita mengikuti perkembangan berita yang terkait ini, ya update info aja terus ya. Iya benar. Ya mudah-mudahan doanya Ari ya, mudah-mudahan
tidak dibatasi. Boleh dibatasi, tapi dengan aturan-aturan yang Iya. tidak merugikan, kan begitu. Nah, jadi kan kita namanya menyetop. Ya, bukan menyetop sih. Takutnya membatasi kreativitas. Ya, karena Iya. kita tahu kan YouTube ini menjadi salah satu ajang orang untuk menyalurkan kreativitas, yang mungkin mereka. tidak bisa didapat melalui televisi. Iya, Karena kan kalau untuk bisa tampil di televisi itu kan butuh proses yang sangat luar sulit biasa. ya. Bang Ari aja sampai hari ini belum berhasil menembus pertelevisian kan? Belum. Tapi mudah-mudahan aja kalau kriterianya mendukung dengan wajah saya yang pas-pasan seperti ini, ya mudah-mudahan ya akan lulus ke tingkat nasional. Amin. Iya, amin. Itu terus kita doakan. Iya. Ya, karena itu kan jadi cita-citanya Bang Ari ya. Enggak juga sih sebenarnya. Angan-angan aja. Hobi. Hobi ya. Oke, kita gabung dulu dengan mendengar di radio ya. Oke, untuk sobat YouTube. Isyana Syarafati featuring Raisa. Anganku, Anganmu. Di pukul 16 lebih 37 menit di sore hari ini ya. Ya. Nah, udah banyak tuh tadi Bang Ari yang kita omongin di YouTube ya. Benar-benar. Salah satunya tentang report update hari ini tentang berita gugatan ke Mahkamah Konstitusi yang diajukan oleh salah satu stasiun televisi swasta ya. Ya, mudah-mudahan aja ya apapun nanti keputusannya tidak merugikan sebelah atau kedua belah pihak. Iya, ya. benar. Kedua-duanya harus merasakan keuntungan yang sama. Gitu sih. Iya. Kalau kita bilangnya Bang Ari. Iya, benar. Karena kan di sini kita tidak juga bisa membatasi kreativitas anak bangsa, ya kan? Nah, ada lagi nih Bang Ari, updatean berita terbaru hari ini ya. Nggak terbaru-baru banget sih, tapi masih dalam minggu-minggu inilah ya. Ya, masih bulan Agustus lah. Tentang wacana pembukaan bioskop. Wow, di mana tuh pembukaannya? Tentang wacana pembukaan bioskop itu di kota Jakarta dan juga pastinya di kota-kota yang lain. Iya. Ya, jadi kalau nggak salah itu di tanggal berapa ya? 20 September apa 10 September gitu. Rencana pembukaan bioskop. Yang hari ini kan masih ditutup. Iya. Tapi sebagian juga ada yang buka loh. Belum, bioskop belum. Untuk bioskop belum. Iya. Bioskop belum ada yang dibuka. Di Kota Medan juga belum ada. Belum ada. Tapi tempat-tempat hiburan yang lain udah dibuka. Salah satunya diskotik. Itu udah dibuka tuh. Tempat karaoke juga udah dibuka. Tempat karaoke juga udah dibuka ya. Nah, jadi yang berikutnya menunggu giliran adalah bioskop. Artinya setelah nanti bioskop dibuka nih Bang Ari di masa pandemi Covid ini artinya hampir sudah 90% lah ya kita bilang ya. Seluruh tempat hiburan ya, sudah dibuka. Nah, ini membuat kita nih di dunia pendidikan merasa miris juga Bang. Iya, sebenarnya. Karena kenapa ya? Semua tempat hiburan dibuka. Nah, sekolah juga nggak dibuka sampai saat ini. Nah, jadi saya juga agak masih bingung dan bertanya-tanya sih sebenarnya, kenapa sih dunia pendidikan ini malah tidak ada yang namanya kegiatan belajar mengajar. Tapi kenapa tempat hiburan itu dibuka? Iya. Padahal kalau masalah penyebarannya itu sebenarnya lebih banyak di tempat hiburan. Benar, ya, apalagi daripada di dunia pendidikan. Iya, Bang Ari sudah pernah belum selama masa pandemi Covid ini jalan-jalan ke mall? Kalau ke mall sih belum. Memang kemarin ada niatan juga sih mau lihat di mall itu bagaimana keadaan di sana ya, orang-orang di sana bagaimana. Nah, tapi kalau untuk tempat rekreasi yang lain ya, seperti di tempat pantai, tempat-tempat wisata, itu bahkan luar biasa banget. Karena kan di mall itu dibatasin. Dari buka jam sekian, tutupnya sampai jam sekian. Iya, hanya pembatasan pembatasan waktu saja. Nah, jadi kemarin itu sih mau sempat juga pengen ke sana, mau tahu gimana. Tapi karena saya belum sempat ke sana, saya cari informasi kepada teman-teman. Memang sih agak lebih sunyi daripada biasanya. Kalau itu yang saya dapat infonya, agak lebih sunyi. Biasanya itu sekitar 1.000, ini mungkin sekitar 500-an atau 700-an. Itulah karena mungkin waktu yang telah ditentukan oleh pihak perusahaan tersebut, jadi mungkin pengunjungnya agak-agak ditentukan. Nah itu. Ya, jadi Bang Ari sudah pernah kemana nih? Tempat hiburan? Tempat hiburan, tempat wisata di pantai, tempat karaoke. Ada karaoke? Tempat karaoke. Nah tapi itu makanya saya bingung kenapa tempat-tempat yang seperti itu manusianya banyak yang datang. Nah gini nih maksudnya Bang Ari. Dari yang Bang Ari lihat, ya apakah
pengaturan standar protokoler kesehatan itu sudah berjalan. Kalau saya lihat, contoh saya ke tempat hiburan, memang mereka menyediakan yang namanya tempat cuci tangan, ya, ataupun mereka meletakkan hand sanitizer. Tetapi kebanyakan dari pengunjung itu semuanya ya begitu, ada yang melakukan sesuai dengan protokol kesehatan, ada juga yang tidak peduli, masa bodoh. Tapi jumlah pembatasan atau physical distancing yang ditetapkan oleh pemerintah itu kan nggak berjalan. Nggak berjalan. Iya. Ya karena gini, mungkin pengunjung itu beranggapan bahwasanya COVID-19 ini udah nggak ada. Iya benar. Kenapa? Karena ada logika yang terbangun di masyarakat. Ketika tempat hiburan sudah dibuka katanya, berarti kan mungkin keadaan hari ini sudah lebih baik kan begitu ya. Nah ini juga sebenarnya yang kita harapin dengan dibukanya juga tempat-tempat pendidikan. Iya. Nah, seperti sekolah, madrasah, dan lembaga-lembaga kursus lainnya, ya kan. Yang hari ini kita tahu bahwa ya kayaknya lebih gampang kita mengatur regulasi protokoler kesehatan ini ya kan di sekolah itu daripada tempat umum. Iya, di tempat hiburan itu tadi. Waktu sekitar di bulan 4 atau di bulan 5 itu saya lihat ada yang namanya setiap jalan atau setiap gang itu memberikan tempat cuci tangan. Nah, ada belakangan hari ini saya lihat udah nggak ada lagi. Ada. Tapi airnya nggak ada lagi. Ya udah sama aja, anggap aja nggak ada air. Jadi gimana orang mau cuci tangan? Iya, tempat tongtongnya masih banyak. Tongtongnya ada, memang ada. Tapi tiba kita mau cuci tangan, airnya nggak ada. Airnya udah nggak ada. Sabunnya juga nggak ada. Atau hand sanitizernya juga nggak ada. Nah, jadi kan kita bertanda tanya, apa yang terjadi dengan di dunia pendidikan ini? Ya doa kita sebagai orang awam ya mudah-mudahan dunia pendidikan ini cepat kembali normal ya dan bisa bertemu dengan anak-anak. Nah, karena saya juga kangen sih sama anak-anak sebenarnya. Rindu ya? Ya rindu. Ya walaupun agak marah-marah gimana, tapi kok sudah jumpa dengan mereka, pastinya sudah terobati. Iya, itu pastinya harapan seluruh siswa, tenaga pendidik, tenaga pengajar. Ya, walaupun hari ini dilaksanakan belajar dari rumah melalui sistem online, tapi tidak menutup mata kita ya bahwa memang keadaan pembelajaran melalui daring ini belum bisa menghasilkan maksimal untuk kegiatan belajar mengajar. Benar. Artinya ya lagi-lagi kita berharap ya mudah-mudahan pemerintah segera mengkaji ulang regulasi tentang pembukaan belajar tatap muka, baik itu bukan hanya di daerah yang zona kuning dan hijau saja, tapi juga di zona merah. Ya, seperti kita ini di Kota Medan. Iya, benar sekali. Karena sudah banyak mungkin orang-orang tua yang rindu dengan guru-guru di sekolah, muridnya rindu dengan gurunya rindu dengan muridnya, ya kan? Ya walaupun murid kita bandel, tapi bandelnya itu ngangenin sebenarnya. Ya. Kangennya sangat luar biasa kepada murid-murid tercinta di sekolah. Seperti halnya dengan di Alia Mu'alimin, ya kan, walaupun udah gede-gede, pasti gurunya kangen juga sama muridnya. Iya, benar. Ya kan? Nah, itu deh updatean yang terbaru berkaitan dengan keadaan hari ini ya, adaptasi kebiasaan baru masa new normal di Indonesia dan Kota Medan secara khusus. Ya, nanti kita bakal melaporkan kembali, report kembali keadaan-keadaan terkini, berita-berita terkini yang terjadi di Indonesia dan ataupun di Kota Medan, secara khususnya di Kota Medan. Ya. Nah, jadi buat sobat pembelajar tetap setia barengan sama kita sampai dengan pukul 17.30 nanti di Mas Mualimin Radio dan radiostream123.com dan di akun YouTube Alia Mu'alimin. Oke. Ya, kita berdoa lagi-lagi sampai kita dengerin satu koleksi milik Sapian, Al-Waba. Stay tuned. Ini nanti mejanya agak kita besarin ya. Iya. Karena agak ini juga sih sebenarnya ya kan buat pemirsa, pendengar dimanapun berada ya. Secara ini badan besar dua-dua, meja segini. Nah, jadi hari ini sobat pembelajar kan nggak tahu nih keadaan kita nih. Iya, karena sobat pembelajar nggak ngeliat
bentuk studio kita hari ini. Hari ini kita terpaksa pindah studio di Sobat Pembelajar ya. Jadi ya Studionya bisa dipindah-pindah. studio kita ada 2. Ada 2 sih Studio kita sebenarnya. ada Bukan 2. pindah-pindah ya, tapi studio kita ada 2. Studio kita ada 2. Ya, ada bukan studio pindah-pindah. utama, ini ada studio Studio kedua kita. kedua. Ya. Jadi kita punya 2 studio nih Sobat Pembelajar. Hah? Iya, sebentar lagi studio ketiga kita. Insya Allah doakan ya. Bulan berapa ya? Mungkin yang pasti sebelum 2020 berakhir lah. Insya Allah udah siap. Allah siap. Nah itu mudah-mudahan lebih safety lagi nih radio kita nih, studionya. Iya. Oke. Nah jadi mohon dukungannya juga nih pastinya dari Sobat Pembelajar semua. Apalagi Sobat Pembelajar yang belum subscribe akun YouTube kita. Ayo dong di subscribe ya. Ini kita akun YouTube kita sudah di angka 473 ya. 473 per hari ini ya. Subscribernya. Ya, kalau bisa nih tolong dong dibantu hari ini kita supaya 500 nih. Ini soalnya 31 Agustus. Kita punya target, harapan kita hari ini 31 Agustus subscriber kita mencapai angka 500 subscriber. Iya, mudah-mudahan adanya Ari di sini mungkin nanti subscribernya juga banyak ya. Ayo dong fans-fansnya Bang Ari yang di Ya, luar atau sana. nanti yang mau jumpa sama kita berdua bisa langsung aja datang di kantor Serbaguna Aliyah Mualimin ya kan? Di ruang Ya. Serbaguna Madrasah Aliyah Mualimin, Ya. Jalan Singamaraja kilometer 5,5 Komplek Unifa Medan. Ya, atau mau minta tanda tangan boleh? Minta nomor handphone juga boleh. Jangan, tanda tangannya Irham bisa cairin uang di bank soalnya. Iya. Bisa. Kalau saya bisa di mana-mana sih sebenarnya. Tapi iya ya, lebih hebat lagi berarti. Bisa di mana-mana, bisa dicairkan. Nah, jadi jangan lupa terus nonton, pantengin YouTube channelnya Aliyah Mualimin ya. Ya, Nah. fans-fansnya Bang Ari, ayo dong ya. Ya, Subscribe akun kita di Aliyah Mualimin. Kalau ada yang subscribe akun Mas itu yang Mas Mualimin itu bukan. bukan, unsubscribe aja, itu bukan akunnya kita ya. Ya, itu namanya akun Paselu. Iya, akun palsu Plasu apa? Akun Paselu. Ya. Akun Plasu ya. Fake account ya. Jadi di unsubscribe aja, ditinggalin aja akun yang itu. Ya. Beralih ke akun kita yang asli. Aliyah Mualimin. Yes, real account kita Aliyah Mualimin ya. Ciri-cirinya apa? Kita update setiap hari Mas Mualimin Radio, itu aja Ya, ciri-cirinya. pasti nanti tayangannya terbaru semua ya kan? Itu baru dong. Ada mungkin salah satunya yaitu live streaming radio kita. Nah, nanti di sini kita akan setiap hari update apa yang kita lakukan di live streaming radio kita akan update di live YouTube kita. Iya, jadi yang udah subscribe Mas Mualimin itu unsubscribe aja Iya, pesannya, yang ada mas-masnya jangan, yang ada mbak-mbak aja. Apa sih? Enggak nyambung. Dari Kota Medan, Sumatera Utara, Mas Mualimin radionya pembelajar, informatif, inspiratif, Dan edukatif. Oke, Bang Ari. Yup. Apa lagi nih? Oh, ini Bang Ari nih, ada report terbaru juga nih ya. Kemarin itu tepatnya reportnya? di hari Sabtu Tanggal 29 di hari Agustus. Sabtu tanggal 29 Agustus bertepatan juga dengan tanggal 10 Muharram ya. Iya. 10 Muharram 1442 Hijriah. Itu baru saja dilangsungkan pelantikan pengurus wilayah Al-Jamiyatul Wasliyah Sumatera Utara yang hari ini dinahkodai oleh Bapak Dedi Iskandar Batubara ya. Dan kemarin juga sempat menjadi narasumber kita pada peringatan Hari Kemerdekaan kemarin. Nah, jadi salah satu yang menjadi program kerjanya ya ketua terpilih pimpinan wilayah Al-Wasliyah Sumatera Utara hari ini adalah salah satunya itu adalah tentang pengusulan gelar pahlawan bagi Tuan Syekh Haji Muhammad Arsyad Talib Lubis. Iya. Nah, kenapa nih kok Irham tiba-tiba melaporkan perkembangan ini? Karena kan kita kan Mas Mualimin Radio adalah bagian daripada Al-Jamiyatul Wasliyah itu sendiri. Dan kita menyadari bahwa almarhum Tuan Syekh Haji Muhammad Arsyad Talib Lubis ini adalah
merupakan pendiri dari salah satu dari pendiri Al Jamiatul Wasliyah yang pastinya punya peranan besar juga Ya, bagi tentunya. kita di Madrasah Aliyah Mualimin. Nah, maka berkaitan dengan hal ini perlu deh kita cerita-cerita nih Bang Ari. Ya, Sore hari ini mengenai biografi, ya kan, tentang masa-masa pada saat Tuan Syekh tersebut mendirikan Al Wasliyah, apa-apa saja kegiatannya, ya kan? Dan yang paling penting, kenapa? Ya, pertanyaannya kan, kenapa hari ini Tuan Arsyad Thalib Lubis itu layak untuk diberikan penyematan gelar sebagai pahlawan nasional. Nah, itu tuh yang paling penting. Dan ini semua ya, proses ini membutuhkan pastinya dukungan Iya, benar sekali. dari seluruh pihak ya, terutama unsur pemerintahan, apalagi kita yang berada di naungan organisasi Al Jamiatul Wasliyah itu sendiri. Nah, ini butuh dukungan dari kita semua, mudah-mudahan. Dan targetnya itu Bang Hari, menurut ketua ya, yang juga sebagai ketua panitia tim ad hoc pengusulan gelar pahlawan nasional. Nah, ini harapannya gelar pahlawan ini bisa didapat paling tidak itu sebelum peringatan hari ulang tahun Al Jamiatul Wasliyah sendiri yang nanti jatuhnya di bulan November. Nah, itu harapannya. Nah, seperti apa dan sudah sejauh mana progres yang dilakukan? Ya, ini juga sudah menurut beliau sudah beberapa kali diadakan yang namanya seminar yang membahas tentang gelar pahlawan nasional tersebut, kemudian bedah buku dan lain sebagainya, menghadirkan tim-tim narasumber ahli. Dan hari ini juga menurut berita yang kita kutip dari mana tuh Bang Ari? Dari mana? Mana nih kopeannya? Kopeannya nih ya. Kita buka kopean dulu. Kita buka kopeannya dulu. Ya, dari Oke Medan. Oke Medan dari ya. Oke Medan ya. Dari Oke Medan sendiri, ini tim ad hoc yang dipimpin oleh Didi Iskandar Batubara ini sudah mengajukan ya berkas-berkas yang dibutuhkan untuk pengesahan bahwasanya Syekh Arsyad Thalib Lubis itu sudah diajukan dan sudah diserahkan kepada Dinas Sosial. Sudah diserahkan kepada Dinas Sosial pada tanggal 19 Agustus 2020. Pada tanggal 19 bulan Agustus tahun 2020 kemarin. Artinya berikutnya yang diharapin adalah rekomendasi dari pemerintahan Sumatera Utara ya, ini yang butuhkan. Nah, setelah proses ini nanti kemudian akan dilanjutkan kepada Kementerian Sosial yang ada di pusat di ibu kota. Dan nanti akan dilanjutkan oleh kita maunya sih langsung kalau bisa ke presiden, jadi nanti biar ditetapkan oleh presiden bahwasanya Tuan Syekh tersebut salah satu pahlawan nasional. Iya. Ya. Artinya nanti setelah disetujui barulah nanti gelar itu bisa didapat. Iya. Nah, kenapa begitu penting hari ini? Ya, kita akui saja Al Wasliyah adalah organisasi besar. Iya, besar banget. Salah satu organisasi Islam terbesar yang ada di Indonesia ya. Apalagi yang memang tanah kelahirannya itu adalah di Kota Medan, Sumatera Utara ini. Ya, dari sini tumbuh besar dan berkembangnya. Nah, dan sampai hari ini memang belum ada tokoh-tokoh Al Wasliyah kita yang memang mendapatkan sebagai pahlawan nasional. Maka ini perjuangan yang harus kita perjuangkan, dan ini bukan proses pertama ternyata Bang Ari. Oh, berarti sebelum-sebelumnya sudah pernah ada yang mencoba mengusulkan Tuan Arsyad Thalib Lubis sebagai pahlawan nasional, tapi belum berhasil didapat. Nah, jadi ini adalah percobaan berikutnya yang mudah-mudahan tahun ini dapat disetujui dan dipenuhi keinginan kita ini. Ya, amin. Tuan Syekh Haji Muhammad Arsyad Thalib Lubis ini adalah sosok yang luar biasa nih Bang. Iya, benar-benar. Karena beliau ini merupakan salah satu kaum muda pada masa itu yang cukup berpengaruh ya, menyuarakan kebaikan ya, menyerukan amar ma'ruf nahi mungkar. Beliau lahir di Stabat pada tahun 1908. 1908 pada bulan Oktober. Ya, sekitar bulan itulah ya. Kemudian beliau ini juga terkenal sebagai seorang ahli perbandingan agama. Iya. Seorang ahli perbandingan agama. Beliau juga diangkat sebagai pegawai negeri sipil. Oh, PNS juga berarti ya? PNS. Dan pernah menjabat sebagai Kakan Kemenak di wilayah Sumatera Timur. Kakan Kemenak di wilayah Sumatera Timur. Nah, kemudian beliau juga pernah menjadi dosen di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara yang dulu kita kenal sebagai IAIN, Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara. Kemudian
karena karakter beliau ini yang apa ya, sangat menjunjung tinggi kebenaran sehingga sering bertolak belakang dengan pemerintah. Jadi beliau ini memang orang yang apa ya, yang benar katakan benar, begitulah Ya, kira-kira tidak ya. plain plan lah ya. Kalau zaman sekarang bilangnya tidak plain plan. Sehingga beliau memutuskan untuk berpindah tugas dari dosen IAIN kemudian menjadi DPK, diperbantukan di Universitas Al-Wasliyah. Nah, dan beliau pernah juga nih menjadi seorang dosen di Universitas Islam Sumatera Utara di Fakultas Syariah pada masa itu. Nah, jadi sosok yang luar biasa, dan beliau itu juga dalam semasa hidupnya sering berdakwah ke daerah minoritas, terutama di wilayah Tanah Karo. Tanah Karo, Simalungun itu kan sangat minoritas sekali. Iya, daerah minoritas. Jadi memang sosok yang luar biasa, karakter yang apa ya, tidak ada alasan sih sebenarnya untuk tidak menjadikan beliau sebagai pahlawan nasional. Nah, dan juga beliau sempat banyak sekali mendirikan sekolah-sekolah, ya kan? Benar. Sudah banyak, bahkan ribuan yang ada di Indonesia di bawah naungan Al-Wasliyah. Nah, jadi Tuan Syekh ini selain juga salah satu pendiri dari Al-Jamiatul Wasliyah, Tuan Syekh ini juga berprofesi sebagai guru. Betul. Ya, jadi memang dari bawah banget, ya kan? Dari bawah banget. Nah, jadi inilah sosok dari Tuan Syekh Muhammad Arsyad Thalib Lubis, ya. Dan Tuan Syekh Haji Muhammad Arsyad Thalib Lubis ini juga ikut dalam pergerakan memperjuangkan kemerdekaan dari Republik Indonesia. Ya, pastinya dari bidang pendidikan. Itu sudah pasti. Iya. Tapi juga pernah ikut terjun berperang. Iya. Jadi beliau pernah tergabung dalam Laskar Hizbullah. Iya, Laskar Hizbullah. Laskar Hizbullah ini adalah nanti yang juga menjadi salah satu cikal bakal tentara nasional Indonesia. Iya. Nah, karena dulu pada masa pemerintahan Jepang pada saat itu, kalau Bang Ari mungkin masih ingat belajar sejarah dulu ya, bahwa tentara Jepang itu, orang-orang Jepang itu membuat apa ya namanya ya, pasukan-pasukan tentara ketiga diajari warga-warga sipil untuk belajar militer. Kemudian dibentuklah angkatan-angkatan bersenjata yang tugasnya adalah membantu tentara Jepang. Ya. Nah, pada awalnya nih, jadi dibentuk itu, ya, tapi tujuannya membantu tentara Jepang. Jadi diajari militer. Karena kan dulu kan Jepang itu kan datang dengan motonya apa ya? Yang lupa. Pokoknya persahabatan, bla bla. Manis-manis lah. Iya, intinya manis-manis. Nah, jadi menawarkan itu kan pada awalnya. Jadi salah satu metode Jepang dalam menjajah Indonesia kan pada saat itu adalah menawarkan hal-hal yang baik setelah dijajah oleh Belanda pada masa itu. Nah, itulah yang membuat banyak orang Indonesia tertarik kemudian ikut. Nah, tapi ternyata kesempatan yang ditawarkan oleh Jepang ini malah menjadi salah satu langkah untuk memukul mundur Jepang sendiri dari Indonesia. Nah, salah satunya adalah Laskar Hizbullah tadi. Laskar Hizbullah tadi yang pada awalnya dipersiapkan oleh tentara Jepang untuk membantu Jepang melawan tentara sekutu, malah akhirnya menjadi salah satu laskar yang memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, itu tuh. Dan Tuan Arsyad salah satu yang tergabung di laskar tersebut. Begitu. Nah, beliau juga merupakan ulama yang cerdas ya. Dan pada masa itu, Bang Ari, kira-kira beginilah. Apa yang membuat orang mau berjuang memperjuangkan kemerdekaannya? Apa kira-kira yang menjadi iming-imingnya? Kira-kira lah menurut Bang Ari. Sampai rela menumpahkan darah atau bahkan sampai kehilangan nyawa. Ya, mungkin salah satunya itu sudah dari panggilan jiwanya ya, panggilan hatinya. Ya, mungkin pada saat itu atau pada masa itu beliau melihat keadaan yang ada di sekitarnya sehingga terpanggillah hati ataupun jiwa yang sangat luar biasa sehingga beliau ingin bagaimana caranya agar Indonesia ini tidak terpuruk untuk kedua kalinya. Nah, yang melatar belakangi sebenarnya Bang Ari, banyak para pejuang, orang-orang sipil yang siap mengorbankan nyawanya untuk kemerdekaan Indonesia. Itu salah satunya adalah iming-iming surga Bang Ari. Iya. Ya, jadi iming-iming surga dalam jalan apa? Jihad.
Nah, dalam jalan jihad, inilah peran ulama pada masa itu. Ya, peran ulama pada masa itu yang membangkitkan gairah para rakyat Indonesia untuk siap berjuang membela kemerdekaan, memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Makanya kalau Bang Ari ingat gerakan Bung Tomo ya, salah satunya dalam pertempuran di Surabaya itu adalah teriakan yang pertama yang beliau ucapkan adalah takbir, Allahu Akbar, hidup atau mati. Iya. Nah, tuh. Jadi ini juga lah peran pentingnya ulama pada masa kemerdekaan pada masa itu. Dan bahkan Tuan Arsad ini juga sampai membuat satu buah buku, ya, satu buah buku yang berjudul Penuntun Perang Sabil. Tuntunan Perang Sabil. Ya, Sabil. Bukan salib, sabil. Oh ya, soalnya di sini bacanya tulisannya agak-agak cemana. Penuntun gitu, Perang Sabil, kalau Perang Salib mah beda. Iya, makanya itu. Tulisannya agak-agak cemana gitu ya. Iya, Tuntunan Perang Sabil ya. Jadi itu salah satu buku yang membuat semangat para rakyat Indonesia pada saat itu untuk siap berjuang. Membela kemerdekaan Indonesia. Nah, jadi kalau ditanya pantas apa tidak gelar pahlawan itu disematkan kepada Syekh Tuan Arsad, sangat pantas dan layak sekali. Ya kan Bang Ari ya? Iya, mungkin karena pada saat itu ini tidak terekspos, ya, tidak diketahui kebenarannya apa-apa saja yang telah dilakukan oleh Tuan Syekh Haji Muhammad Asad Talib Lubis, sehingga Tuan Syekh tersebut tidak menjadi salah satu pahlawan nasional, dinobatkan sebagai pahlawan nasional. Karena kita ketahui bahwa banyak orang-orang yang berjuang di Indonesia ini dalam memperjuangkan kemerdekaan banyak, ya. Tapi pasti ada sosok-sosok yang berpengaruh di sebuah wilayah, di sebuah lingkungan, terutama kita di Sumatera Utara ini. Iya, benar. Nah, salah satunya adalah beliau ini. Ya. Tapi setahu Bang Ari sih memang pahlawan nasional itu kalau di golongan ulama ada nggak? Ada. Tapi rata-rata banyaknya dari wilayah Jawa. Iya, Jawa. Kalau untuk Kota Medan sendiri, khususnya Sumatera Utara, kayaknya belum ada. Nggak tahu ya, jangan bilang belum ada. Iya, belum nggak tahu. Tapi kita yang nggak tahu. Nanti kita cari tahu ya. Dari Sumatera ada. Sumatera. Oh, Sumatera Barat sih ada. Ya kan? Kayaknya Sumatera Utara ini ada. Tapi siapa ya? Mungkin nanti kita cari tahu ya. Nanti akan kita bagi infonya. Nah, kenapa? Apakah gini, gelar pahlawan itu bisa diusulkan dari bawah? Bisa, Bang Ari. Nah, jadi ada undang-undang yang mengatur. Dan kenapa hari ini Tuan Syekh Arsad Talib Lubis belum diterima usulannya sebagai pahlawan? Ada juga mungkin persyaratan yang dianggap mengganjal berdasarkan undang-undang tersebut. Nah, undang-undangnya apa dan bagaimana nanti ya setelah ini kita lanjutin pembahasan kita, sobat pembelajar, dan bagaimana cara kita mendukung ya Tuan Arsad Talib Lubis sebagai mendapatkan gelar pahlawan nasional ini. Nanti juga kita akan sampaikan ke sobat-sobat pembelajar. Artinya, mari sama-sama kita dukung ya, apalagi kalian yang pernah mengenyam pendidikan di Al-Jamiatul Wasliyah ya. Dan satu lagi nih Bang Ari, ini Ram juga baru tahu nih ternyata Bang Ari. Tuan Arsad itu juga pernah mendirikan bersama sahabatnya itu, karena aktifnya beliau berdakwah di Tanah Karo. Kemudian beliau ikut mendirikan yang namanya Yayasan Zending Islam. Itu di Tanah Karo? Enggak, di sini. Di Kota Medan. Di dekat Teladan. Pernah dengar nggak? Pernah, cuman untuk lokasinya itu di mana kita nggak tahu. Nah, di Yayasan Zending Islam itu ada di dekat Teladan itu. Berarti dekat dari kita juga dong, ya kan? Nah, itu ternyata juga bagian daripada yang pernah didirikan oleh Al-Wasliyah sendiri, yaitu oleh Tuan Arsad tadi. Tapi sampai sekarang masih aktif. Aktif, tapi sudah melepaskan diri dari Al-Wasliyah. Ya, padahal akar sejarahnya adalah Al-Wasliyah. Iya. Nah, dan ternyata Bang Ari, ini yang apa yang buat Irham baru tahu. Nah, Irham ini lulusan TK Zending Islam. lulusan dari situ bisa nggak tahu ya, bisa lupa. Bukan lupa, memang nggak tahu. Memang nggak tahu sejarah itu, dan baru bergabung di sini baru tahu gitu. Bergabung di Al-Wasliyah ini baru tahu ternyata itu bagian dari Al-Wasliyah. Nah, kalau dulu kan sebelum tahu kan, asal ditanya, oh berarti ini aku dari Sanawiyah udah Al-Wasliyah kan, gitu ya. Banget. Nah, ternyata enggak, dari TK udah Al-Wasliyah berarti. Nah, tapi selama Bang Irham TK di lokasi tersebut atau di tempat tersebut, ada nggak sedikit nyanyian tentang Al-Wasliyah? Iya, mana ingat, nggak tahu. Ya, biasanya kan mungkin kalau kita yang mungkin di TK itu mungkin gambar-gambarnya. Ini bintang, ini adalah salah satu lambang. Nggak ingat. Sama sekali memori TK nggak ingat. Udah nggak ingat lagi ya.
ingatnya memori yang sekarang. Mohon maaf buat ibu guru yang di TK. Ini murid durhaka loh Bu Guru ya. Udah nggak ingat Iya. ya. Maklum lah, saking banyak yang diingat jadi banyak yang lupa juga. Iya. Benar. Memori TK yang paling sedikit diingat, yang paling diingat ya cuma SMP, SMA. bikin naik beca, pulang naik beca. Oh, itu aja. Jadi yang lain sama sekali nggak ingat. Ya pernah lah dulu nampil-nampil di Taman Ria. Iya, Taman Ria ya. Taman Wah. Ketahuan umurnya. Taman Ria ya. Taman Ria dulu, sekarang Taman Ria udah gak ada. Udah nggak ada. Taman Ria ya sekarang udah jadi salah satu mall besar tuh ya yang ada di Kota Medan. Nah, jadi kalau dulu itu tempat ajang kreativitasnya anak-anak TK, anak-anak SD itu ada Taman tuh. Ria. Taman Ria, Pekan Raya ya. Iya, Pekan Raya Sumatera Utara. Sekarang Pekan Rayanya ada tapi cuma Event-event biasa aja, event tahunan. ya. Ya, tapi Taman Rianya udah nggak ada. Taman Ria udah nggak ada. Udah tutup. Sayang sekali. Padahal dulu kita punya banyak wadah untuk pengembangan bakat ya Bang Ari. Nah, mudah-mudahan lah nanti bisa didengar oleh pemerintah kita dan bisa dibuat lagi nih dibangun wadah-wadah lagi pengembangan bakat bagi siswa-siswi kita yang ada di Kota Medan secara khusus. Oke, nah jadi nanti kita cerita-cerita lagi tentang perkembangan bagaimana pengusulan gelar pahlawan yang udah diajukan ke Dinas Sosial Sumatera Utara pada tanggal 19 kemarin dan bagaimana kelanjutannya dan apa kira-kira yang bakal mempersulit atau memperhambat atau bisa mendukung pengusulan gelar pahlawan ini. Nanti setelah yang satu ini kita akan lanjutin pembahasan kita ya. Buat yang mau gabung sama kita boleh Bang Hari di mana? Di masmualiminradio.radiostream123.com atau bisa langsung lihat kita berdua nih secara online ataupun on air di YouTube channel Alia Mualimin. Ya, yang mau gabung via telepon boleh di 0812 2116 4340. Nah, sekali lagi kita ulang di 0812 2116 4340 ya, boleh gabung sama kita teman-teman. Mungkin kamu juga punya updatean informasi terbaru kamu lagi di atau mana? mungkin tadi ada kita yang salah ucap ya, ternyata yang kita sebutin salah, kamu lebih ngerti tentang pengusulan gelar pahlawan ini, boleh juga dong bantu sharing kita. Sama kita ya, sharing sama kita. Nah, jadi nanti kita bisa infokan ke PW Alwaslia ya. Apa-apa yang kurang itu nanti bisa kita ajukan boleh pimpinan tersebut. Jadi nanti boleh bantu-bantu kita juga, boleh sharing-sharing sama kita. Mungkin kamu hari ini salah satu tim ad hoc pengusulan gelar itu pengen berbagi cerita juga sama kita, boleh langsung aja di 0812 2116 4340. Apapun hari ini yang kita lakukan ini adalah bagian daripada dukungan kita ya. Iya, benar. Dukungan kita untuk usulan gelar pahlawan diberikan kepada Syekh Haji Muhammad Arsyad Thalib Lubis. Oke, sobat pembelajar, kita rehat dulu sampai kita dengerin satu koleksi miliknya Marcel Firasat. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Mas Mualimin Radio. Check it out. Oke. Ya itu tadi udah sedikit kita berikan informasi ya kepada sobat pembelajar yang khususnya yang ada di YouTube channel Alia Mualimin. Nah, tadi kita sudah berbincang-bincang ya, atau kita sudah memberikan sedikit informasi mengenai Tuan Syekh Haji Muhammad Arsyad Thalib Lubis. Nah, di sini Tuan Syekh tersebut lahir pada bulan ataupun tahun 1908 ya. 1908 di bulan Oktober. Beliau lahir di Langkat. Ya, beliau lahir di Langkat. Nah, jadi buat pemirsa ya YouTube ya kan yang mau lebih detail lagi ataupun yang ingin mengetahui biografi dari Tuan Syekh Haji Muhammad Arsyad Thalib Lubis, bisa pantengin kita di live streaming radio kita ya, masmualiminradio.radiostream123.com. Jadi benar, memori TK sama sekali nggak ingat. Luar biasa kan? Memang saya akui saya memang nggak pernah TK. Oh iya. Nah, saya langsung masuk ke SD. Nah, jadi kalau cerita tentang TK, mas saya diem aja. Nggak tahu kan? Tapi benar. Ya kan pernah TK lo Bang Ari? 2 tahun iya, lagi. 2 tahun. Karena dulu ya namanya anak-anak di lingkungan ya. Di lingkungan Irham dulu itu yang usianya si Irham itu nggak ada. Oh, berarti udah gede-gede. Usianya lebih tua. Jadi itu pengaruh. Begitu orang
begitu mereka Sekolah. kita pengen ikut sekolah. Karena kan kita kesepian nih di gang, nggak ada kawan ya kan. Iya. Kawannya mana sekolah, ya udah jadi pengen ikut sekolah. Maka sekolahnya lebih cepat kemarin. Ya. Padahal kok kita umuran sepantaran Iya. kan? Jadi karena sekolahnya lebih cepat, mungkin itu juga sih yang buat mungkin memori ingatan tentang TK itu sama hilang. sekali hilang. Bahkan nama guru-guru di TK beneran Hilang. nggak tahu. Pernah Hilang. cerita sama orang tua di rumah memang. Iya. Orang tua malah yang ingat, kita malah nggak ingat. Jadi itu benar tuh. Jadi mohon maaf ibu guru beneran. Ya kalau mungkin masih ada yang hidup sampai hari ini, Ilham doakan dalam keadaan sehat-sehat. Mana tahu mungkin sudah ada yang berpulang menghadap ilahi ya, udah berpulang ke rahmatullah. Ilham doain mudah-mudahan diampunkan dosanya, Dimasukkan ke surga Allah. di sisi yang terbaik lah pastinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya robbal Ya, alamin. bukan bermaksud untuk melupakan, tapi benar-benar memang tidak teringat. Tapi kalau guru-guru SD masih ingat. Ya, SD pasti ingat, apalagi SMP ya, apalagi aliyah ya kan. Guru-guru Pasti SD ingat insya Allah semua. masih ingat ya kan. Tapi SD Irham nggak di Al-Wasliyah Bang Ari. Oh, Ya, agak-agak terbang-terbang sedikit lah. Ya, ke angkasa gitu. Dan balik lagi ke Al-Wasliyah di tingkatan SMP. SMP-nya SMP-nya di MTS Mualimin. ya. Ya, walaupun pindahan ya. Berarti ini pendatang ini bukan pure dari kelas 1, pendatang ini. Ya, pindahan. Aduh. Kebetulan masuk MTS pindahan dari pesantren. Anak pesantren. Pernah lah. Makanya I can speak English and Arabic lah. Little banget. Little icon ya. Oke. Ternyata Bang Irham dari pesantren ya. Iya. Cuman berapa setahun kurasa ya, Iya, setahun. pindah ke MTS Mualimin. Tapi nggak tahu apa yang buat Bang Irham nggak tahan di pesantren. Bukan nggak tahan sih. Ah, Karena cuma ikut-ikutan aja. orang cabut. Oh, kawan-kawan keluar. Udah lama nggak dengar iklan yang ini, dengerin dulu lah. Nanti marah pula dia nggak diputar. Iklan yang mana? Kopi Tempo. Dari Kota Medan, Sumatera Utara, Mas Mualimin Radio, radionya Sobat Pembelajar, informatif, inspiratif, dan edukatif. Ya, agak-agak cemana gitu ya, karena keadaan di luar sana yang lagi dingin, ya, sehingga Emang belum hafal bilang. hafal ya, sehingga mengganggu konsentrasi saya pada sore hari ini. Ya, nah Bang Irham, nah tadi kita udah berbincang-bincang ya kan tentang Tuan Syekh Haji Muhammad Asad Talib Lubis, mengapa beliau belum dinobatkan sebagai pahlawan nasional. Pastinya ya ada tata cara ya ataupun butir-butir yang harus dipersiapkan. Butir debu. Ya bukan sih, maksudnya apa sih namanya ya kalau kita bisa dibilang itu syarat-syaratnya ya, atau ada undang-undang yang mengatur seseorang itu bisa menjadi pahlawan nasional. Jadi ada regulasi Bang Ari yang mengatur tentang aturan pengangkatan seseorang itu menjadi pahlawan nasional. Ya. Jadi hal ini termaktub dalam undang-undang ya, Undang-Undang Republik Indonesia itu nomor 20 tahun 2009. Nomor 20 tahun 2009 itu tentang gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan. Nah, jadi di undang-undang itu terutama ada aturan-aturannya itu berada pada pasal 25 dan pasal 26. Ya, pasal 25 yang pertama dan pasal 26. tentunya harus ya, dan ya tentunya ada syarat-syarat. Iya, Ada syarat-syarat Bang Ari yang harus
siapkan lah ya Iya. berkaitan dengan pengusulan gelar pahlawan tersebut. Namun kita harus kasih tahu dulu sama sobat pembelajar supaya ini jadi informasi dan edukasi juga buat sobat pembelajar. Gabung dulu dong. Telepon. Gabung dulu, dengerin kita. Mungkin ada yang belum dengerin nih Bang Ari. Iya, nah jadi buat sobat pembelajar yang mau dengerin kita bisa langsung aja klik link Mas Mualimin radio.radiostream123.com atau bisa dari line telepon di 0812 21164340 atau bisa langsung lihat kita berdua nih di YouTube-nya Aliyah Mualimin. Ya, karena dia udah jam 16 lebih 20 menit Bang Ari, ya kan? Jadi buat yang belum gabung, aduh ayo dong gabung. Ya supaya dapat nih paling nggak sedikit di ujung-ujung ini tentang informasi ini jadilah ya kan. Iya. Gabung di masmualiminradio.radiostream123.com. Nggak terasa sudah hampir setengah 6 sore ya. Benar, nggak terasa kan Bang Ari? Padahal pembahasan kita masih seru nih. Masih panjang. Masih seru, masih banyak. Masih panjang. Ya, jadi seperti tadi Irham bilang bahwa pengusulan nama ini ada beberapa syarat. Salah satunya itu ada sudah pernah mengadakan seminar terbuka tentang ini dan lain sebagainya ya. Dan kalau kemarin mungkin sobat pembelajar mau mendapatkan info-info juga tentang Al-Wasliyah atau Jamiatul Wasliyah, itu Al-Jamiatul Wasliyah Sumatera Utara hari ini punya channel YouTube juga nih Bang Ari. Wow. Punya channel YouTube juga. Jadi di situ tuh sering menampilkan kajian-kajian Islam pastinya ya, dan juga diskusi-diskusi umum, diskusi publik, terutama tentang Al-Wasliyah sendiri. Dan sudah pernah juga didiskusi umumkan di channel Al-Wasliyah Sumut. Sudah pernah. Jadi mungkin nanti sebagai narasumber itu kemarin Profesor Hasballah Thayyib yang juga merupakan mantan daripada murid Tuan Arsyad Talib Lubis. Jadi beliau juga yang membuat buku tentang biografi Arsyad Talib Lubis juga. Jadi dari beliau banyak informasi-informasi terkait yang kita ketahui ya tentang Arsyad Talib Lubis. Nah, jadi sudah pernah juga didiskusikan. Dalam diskusi itu juga sudah disampaikan beberapa permasalahan-permasalahan atau persyaratan-persyaratan yang mungkin masih belum dapat. Sebenarnya bukan belum dapat dipenuhi, tapi pemerintah mungkin masih belum menerima keadaan itu ya. Nah, jadi dalam persyaratan-persyaratan itu Bang Ari yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 itu ya, pahlawan nasional adalah gelar yang diberikan kepada warga negara Indonesia atau seseorang yang berjuang melawan penjajahan di wilayah yang sekarang menjadi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang gugur atau meninggal dunia demi membela bangsa dan negara, atau yang semasa hidupnya melakukan tindakan kepahlawanan atau menghasilkan prestasi dan karya yang luar biasa bagi pembangunan dan kemajuan bangsa dan negara Republik Indonesia. Nah, jadi ada syarat umum dan juga ada syarat khusus. Ya. Untuk syarat umumnya sendiri ya itu terletak pada pasal 25 tadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009. Itu yang pertama adalah WNI atau seseorang yang berjuang di wilayah yang sekarang menjadi wilayah NKRI. Nah, kalau ini sudah pasti dong. Sudah pasti dong. Tuan Arsyad adalah warga negara Indonesia yang berjuangnya di wilayah NKRI, khususnya di wilayah Sumatera Utara yang dulu juga disebut juga bagian dari Sumatera Timur. Nah, kemudian yang kedua Bang Ari, syarat umumnya memiliki integritas moral dan keteladanan. Nah, memiliki integritas udah jelas dong. Jelas dong. Waduh, kalau cerita soal moral dan keteladanan sudah tidak bisa dipungkiri lagi. Bahkan menurut cerita dari Profesor Hasballah Thayyib sendiri, Bang Ari, beliau kan adalah orang Aceh. Iya. Nah, jadi beliau ketika minta izin untuk kuliah di Medan, itu salah satu yang disampaikan oleh orang tua beliau adalah kamu boleh kuliah di Medan, tapi harus berguru kepada Tuan Arsyad. Wow. Nah, tuh sampai begitunya tuh. Apa itu kurang menjadi teladan lagi? Ya, mungkin belum, makanya udah jelas sangat meneladani dong. Ya kan? Iya, mungkin itu mungkin sebagian dari pihak meneladani. Tapi kan kita nggak tahu juga. Iya, tapi kan itu sudah menjadi Iya. Beranggapan orang itu kan beda-beda loh. Iya, tapi bukan di sini masalahnya. Masalahnya bukan di sini. Ini udah jelas. Ini nggak ada yang bisa mungkiri.
Bahkan menurut cerita beliau saat Tuan Arsad itu wafat, ya, ini kota Medan sunyi senyap. Sunyi. Kenapa? Karena semua orang berbondong-bondong untuk ikut melaksanakan fardu kifayah beliau. Bahkan itu keranda jenazah itu enggak, kalau mungkin kita hari ini dibopong oleh 4 orang berganti-gantian, itu enggak. Itu rame-rame. Itu keranda menurut cerita beliau itu di apa namanya itu? Diungsur apa namanya? Digeser itu langsung dari orang ke orang sampai ke kuburan. Bertahap. Benar. Jadi nggak sempat lagi di jalan bahwa enggak. Berarti dari satu orang ke orang lain, Langsung. ke orang lain, ke orang lain. Berarti berpindah-pindah orang. Berpindah langsung. Saking ramenya jemaah yang ingin mengantarkan beliau ke kuburan terakhirnya, pemakaman terakhirnya. Itu kurang teladan apa coba Bang Ari? Ya mungkin tadi itu udah Abang Ari bilang karena kurang expose. Mungkin kurang terekspos. Nah, ini dia. Kurangnya media-media, kurangnya buku-buku mungkin yang menceritakan tentang ini. Nah inilah nih yang membuat kita ini harus memunculkan juga nih semangat untuk ingin mencari tahu tadi Bang Ari ya. Nah itu syarat yang kedua, syarat umum yang kedua. Syarat umum yang ketiga itu adalah berjasa terhadap bangsa dan negara. Sudah pasti berjasa, apalagi di dunia pendidikan. Iya. Apalagi di dunia sudah jelas berkelakuan baik. Sudah Sudah pasti setia dan tidak mengkhianati bangsa dan negara. Tidak pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun. Kalau melihat dari syarat umum pasal 25 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009, Tuan Syekh pastinya bisa lolos. Iya. Cuma begini Bang Ari. Namanya pada masa kemerdekaan, perjuangan kemerdekaan. Artinya salah satu perjuangan yang dilakukan Tuan Arsad itu bukan hanya di dunia pendidikan, tapi juga di bidang sosial politik. Iya. Jadi Tuan Arsad pernah bergabung di salah satu partai yang kemudian dianggap terlarang oleh pemerintah, yaitu Partai Masyumi. Jadi bahkan beliau pernah diangkat sebagai anggota konstituante ya, atau Mahkamah Konstituante di Masyumi ini. Nah, dan artinya beliau memiliki kedekatan-kedekatan dengan pemimpin-pemimpin Masyumi ini tadi, yang kemudian menurut pemerintah terjadi pemberontakan yang beberapa orang yang menjadi dalang pemberontakan itu melalui gerakan PRRI Semesta atau PIDI, itu adalah orang-orang yang banyak berasal dari Partai Masyumi tersebut. Nah, namun apakah kedekatan Tuan Arsad ini menjadi alasan bahwa beliau tidak dianggap menjadi seorang pemberontak atau pengkhianat negara ini? Nah, harusnya kan tidak boleh memandang seperti itu. Nah, jadi inilah yang menjadi alasan mungkin bagi pemerintah belum menyetujui pengusulan gelar pada pengusulan sebelumnya. Nah, mudah-mudahan pada pengusulan yang kali ini diinisiatori oleh Ketua Pimpinan Wilayah Al-Wasliyah Sumatera Utara, yaitu Ustadz Didi Iskandar Batubara, mudah-mudahan ya ini menjadi cita-cita yang terwujud di tahun ini Bang Ari ya. Karena ini sudah dibahas oleh para ahli-ahli sejarah juga. Salah satu pembicaranya dalam debat dalam diskusi publik itu juga adalah seorang tokoh jurusan politik di Universitas Sumatera Utara ya, yang juga menyampaikan tentang ini dan menganggap bahwa Tuan Arsad sangat layak untuk dianugerahi gelar pahlawan nasional. Nah, sangat layak. Jadi tidak ada alasan pemerintah untuk tidak mengabulkan permohonan tersebut. Iya. Ya, kita sebagai orang awam ya khususnya, kita berdoa semoga apa yang telah diusahakan oleh pimpinan wilayah Al-Jamilatul Wasliyah kepada Tuan Syekh Arsad Muhammad Talib Lubis semoga bisa terkabul ya, dan nanti pada saat tanggal 30 November kita sudah mendengar berita baik bahwasanya Tuan Syekh Haji Muhammad Arsad Talib Lubis dinobatkan atau mendapatkan gelar sebagai pahlawan nasional. Amin amin ya robbal alamin. Amin. Itu doa kita bersama. Iya, doa kita bersama. Nah, Bang Ari, yuk. Nah, kita rehat dulu lah ya. Iya. Kita dengeri dulu satu buah lagu dari Payung Teduh lah. Payung Teduh Karena Hujan. Nggak juga pengen dengar lagu-lagu yang agak santai-santai. Agak santai ya. Jadi jangan nanti dengar lagu santai, pendengarnya juga santai dan tertidur. Enggak dong. Enggak apa-apa, penuh semangat pasti di sore hari ini ya.
Kita dengar dulu satu koleksi miliknya Payung Teduh. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Mas Mualimin Radio. Jadi Bang Haris pemikiran pastinya ya, pendukung kita kan. Semua kan. Ya, saya sebagai warga Al Jamiatul Wasliyah khususnya pasti akan mendukung ya untuk Tuan Syekh Asad Muhammad Thalib Lubis sebagai pahlawan nasional Indonesia. Oke, baik. Apalagi Bang Hari kan hari ini berjuang ya melalui Al-Wasliyah pastinya ya. Hari ini di SD, Bang Hari di SD, Irham di MTS ya kan. Banyak rekan-rekan kita juga yang ada di lingkungan Di Unifa. lingkungan Universitas Al-Wasliyah pasti juga memberikan dukungan yang sama. Dan ini menjadi tanggung jawab kita juga pastinya ya. Iya. Tanggung jawab kita juga. Kemudian salah satu lagi target itu Bang Hari dari Ketua Pimpinan Wilayah Al-Wasliyah Sumatera Utara itu salah satunya adalah untuk peresmian Museum Al-Wasliyah. Wow. Nanti insya Allah juga sama di tanggal yang sama di 30 Iya. November nanti. Kita diundang nggak? Insya Allah. Insya Allah diundang. Kalau nggak diundang datang aja. Datang aja. Iya. kita bawa band nama ya kan? Karena orang-orang Al-Wasliyah gitu. Iya. Kita bawa band nama ini dari Al-Wasliyah nih. Saking orang cintanya, Al-Wasliyah. saking cintanya Bang Hari dengan Al-Wasliyah nggak perlu diundang. Nggak diundang. Datang sendiri. Gitu. Iya benar, itu ciri khas orang Al-Wasliyah. Gitu, menurut dari Ketua Pimpinan Wilayah pada sambutannya kemarin saat pelantikan. Jadi bukan, tapi kan untuk umum juga kan? Iya dong. Untuk umum. Boleh Iya, dibuka. iya. Dan juga sedang ini Bang Hari, rumah Tuan Arsyad itu di daerah Mabar ya. Daerah Iya. Mabar itu hari ini juga sedang dalam proses untuk apa ya namanya ya, sudah diserahkan oleh ahli keluarga kepada pimpinan wilayah untuk bisa diekspos ya, untuk bisa diperkenalkan sebagai inilah Kepada salah satu tempat peristirahatan atau tempat yang pernah Tuan Arsyad disinggahi. ya pernah tinggal di situ, Tinggal di pernah melahirkan karya-karyanya yang luar biasa di situ. Jadi ini juga nanti butuh dukungan dari seluruh warga Al-Wasliyah dalam apa ya, membebaskan lahan ini. Lahan. Sebenarnya sudah dikasih sih. Ya sudah bebas sebenarnya. Kenapa ya bahasa yang tepat ya? Pengelolaan lah ya, Iya, pengelolaan dikelola. lokasi ini nanti insya Allah ya, mudah-mudahan. Amin. Banyak hari ini pergerakan-pergerakan yang dilakukan oleh pimpinan wilayah Al-Wasliyah Sumatera Utara ini. Ya, dan ini menjadi spirit besar pastinya bagi seluruh organ bagian, badan, dan juga sekolah-sekolah. Iya. Ya, terutama di lingkungan kita ini di Universitas Al-Wasliyah. Ya, jadi Iya. semangat yang tinggi dari pimpinan ini harus bisa Memacu apa ya, kita. menular ya, Ya, menular atau memacu kita Menular. untuk lebih giat lagi, ya kan? Untuk memajukan, membesarkan Al Jamiatul Wasliyah. Nah, jadi percuma aja kalau atasan berjuang sendiri tapi kita Iya, warganya tidak menyokong, tidak mendukung, ya, tidak mendukung, ya percuma. Nah, maka dari ini kita harus bersama-sama dan bekerja sama untuk mendukung pimpinan Al-Wasliyah untuk menjadikan Al Jamiatul Wasliyah itu menjadi number one. Amin ya robbal alamin. Nanti bagaimana bentuk dukungan yang bisa kita buat untuk mendukung Tuan Arsyad sebagai meraih gelar pahlawan nasional. Nanti bakal Irham dan Bang Ari kasih tahu ya. Iya. Setelah kita break ini nanti kita bakal kasih tahu bagaimana bentuk dukungan yang bisa kita berikan untuk mendukung Tuan Arsyad sebagai pahlawan. Ya, walaupun hari ini memang berkas sudah diproses Bang Ari. Sudah Seperti berjalan tadi, berarti ya? sudah diserahkan ke Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara, kemudian untuk diteruskan kepada Kementerian Sosial. Ya, sudah berjalan. Ya, mudah-mudahan nanti Presiden langsung menyetujui ya. Benar, mudah-mudahan. Ya, mudah-mudahan tidak ada lagi syarat-syarat yang mengganjal. Sehingga tahun ini harapannya, walaupun kata Ketua Pimpinan Wilayah, kalau tahun ini juga belum disetujui, kita akan perjuangkan di tahun depan. Amin. Ya, dan ada target lagi satu tokoh Al-Wasliyah juga lagi yang akan diperjuangkan untuk mendapatkan gelar pahlawan nasional. Andai kata nanti Tuan Arsyad ini sudah Lolos. berhasil untuk mendapatkan gelar, nanti akan ada lagi tokoh Al-Wasliyah berikutnya yang juga ikut dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Amin. Dan layak untuk disematkan gelar pahlawan nasional. Ya, karena Al-Wasliyah sendiri kan memang lahir di masa kemerdekaan itu ya Bang Ari ya. 1930 ya. 1930. Iya. 1930 berarti 15 tahun sebelum
Indonesia Hari merdeka. Indonesia merdeka. Maka udah pasti tokoh-tokoh di dalamnya, ulama-ulama di dalamnya, tokoh-tokoh sentral yang berpengaruh terhadap keperjuangan kemerdekaan Indonesia terutama di wilayah Sumatera Utara. Ayo kalian juga harus dukung kita pastinya. Dukung kita Mas Mualimin Radio yang udah berbagi informasi, inspirasi, dan edukasi buat kamu semua melalui apa? Melalui tonton, share, like, komen video-video kita di channel YouTube Aliyah Mualimin. Jangan lupa subscribe-nya ya sobat. Oke. Payung Teduh di pukul 17:32 di sore hari ini. Ya, ini di sesi terakhir kita. Iya, Bang Ari. Di Mas Mualimin Radio report spesial ya, edisi Gelar Pahlawan Nasional Tuan Haji Muhammad Arsyad Tholib Lubis. Ya. Nah, Bang Ari, gimana tuh caranya untuk menyuarakan dukungan kita nih kepada Tuan Arsyad untuk dianugerahi Gelar Pahlawan Nasional? Gimana? Ya caranya gimana? Kita pastinya kita banyak berdoa. Berdoa Ya. Semoga pemerintah mau mengkabulkan permohonan kita ya agar Tuan Syekh Haji Muhammad Arsyad Tholib Lubis itu digelarkan sebagai pahlawan nasional, dan tentunya juga dukungan-dukungan lain dari warga Al-Jamiatul Wasliyah ya untuk memberikan yang namanya motivasi dan dukungan kepada Tuan Syekh Haji Muhammad Arsyad Tholib Lubis ya, supaya Tuan Syekh kita lolos dinobatkan sebagai dukungan itu nasional. Sobat pembelajar bisa sobat pembelajar Payung Teduh. Payung Teduhnya kenapa? Aduh, sorry. Aduh, ada kesalahan teknis untuk yang di radio. Kalau untuk yang di YouTube nggak ada masalah. Lanjut. Kita ulang. Sedikit aja ya. Jadi salah satu yang bisa dilakukan tadi apa Bang Ari? Berdoa. Ya. Dukungan lain yang bisa dilakukan ya bagi sobat pembelajar adalah untuk membuat sebuah video pendek ya, durasi 1 menit lah ya. Untuk menyuarakan dukungan sobat pembelajar kepada Tuan Syekh Haji Muhammad Arsyad Tholib Lubis untuk dianugerahi Gelar Pahlawan Nasional. Ya, jadi buat video pendek durasi kurang 1 menit. Nanti kamu boleh kasih hashtagnya apa ya? Jadikan pahlawan nasional gitu lah ya. Gitu boleh. Ya. Atau nanti bisa kita update kembali lah. Di captionnya streaming radio kita hari ini dan di akun Facebooknya Aliyah Mualimin Unifa ya, nanti bisa kita kasih, dan di Facebook kita juga radionya pembelajar. Iya. Ada Facebook kita ya, radio pembelajar. Nanti kita update bagaimana cara kamu untuk memberikan dukungannya, bagaimana contohnya nanti juga akan kita update pastinya ya. Yang pasti bisa dengan membuat video pendek, kemudian men-tag Al-Wasliyah Sumut, ya bisa juga dikasih apa itu namanya, mention apa sih, tag ya. Hashtag yang tadi bacaan. Oh, yang bacaan. Ditandai. Ditandai ya, Al-Wasliyah Sumut ya, biar pimpinan kita Al-Wasliyah Sumut juga semangat. Bahwa banyak mendapat dukungan dari seluruh masyarakat Al-Wasliyah ya. Jadi bisa dibuat videonya, kemudian di tag. Nanti mudah-mudahan ini bisa menjadi semangat teman-teman yang menjadi tim ad hoc pengusulan Gelar Pahlawan Nasional bagi Syekh Haji Muhammad Arsyad Tholib Lubis. Ya, itu salah satu bentuk dukungan yang bisa kita lakukan Bang Ari. Ya, mudah-mudahan seperti kata Bang Ari tadi, dengan doa-doa kita, dengan semangat kita, mudah-mudahan impian ini bisa terwujud dan tercapai. Dan yang penting itu di tahun ini. Ya, mudah-mudahan di tahun ini. Mudah-mudahan di tahun ini. Ya, apalagi nanti dalam rangka memperingati hari ulang tahun Al-Wasliyah tanggal 30 November. Kira-kira 3 bulan lagi.
Ya, insyaallah. Insyaallah 3 bulan lagi masih umur panjang, kita akan berjumpa lagi di dalam ulang tahun Al-Wasliyah. Iya. Nah, baik Bang Ari. Karena sekarang sudah pukul 17 lebih 36 menit. Iya, Kita kita nggak harus terasa. undur diri. Gimana? Mhm. Bang Agung, ada komen-komen di YouTube kita? Oh, Lihat dong. di streaming radio ada siapa nih Bang Ari? Adanya Maisaro Nasution. Assalamualaikum Kak, request lagunya dong dari Afgan tadi. Iya, ada Maisarah Nasution ya yang pengen Iya. dengar lagu Afgan sadis ya, Sadis. sore-sore dia pengen sadis-sadisannya. Kejam. Ya. Oke, Maisarah jangan lupa ya kasih dukungannya juga. Iya, buat Tuan Syekh Haji Muhammad Asad Lubis sebagai pahlawan nasional, Iya. mendapatkan gelar pahlawan nasional ya. Jadi boleh nanti dikasih dukungannya ya, Maisarah. Nanti lagunya kita puterin enggak Bang Ari nih buat Maisarah. Maisaro. Kita puterin lah ya. Iya. Nanti merajuk pula dia. Ya. Puterin. Oke deh sobat pembelajar, akhirnya Irham dan Bang Ari harus undur diri, tapi jangan lupa besok untuk nyaksiin kita, dengerin kita di streaming radio kita atau di live YouTube kita. Besok kita akan ada rapot alumni. Wow, kira-kira besok siapa ya besok alumninya? Insya Allah kita akan kehadiran alumni dari luar kota. Wow, luar kota. Jauh-jauh berarti ya menyiapkan Jauh. waktu untuk datang ke studio Nggak kita. datang ke studio. Memang di sini. Zoom. Via Zoom nggak mungkin datang kemari. Mana tahu menyempatkan waktu ya kan, kangen dengan alma maternya, dia datang kemari khusus mau jadi narasumber di sini kan nggak masalah. Iya, cuma kan sekarang kalau keluar kota kan agak repot Bang Ari. Kan tadi udah dibilang demi alma mater gitu loh. Harus menyiapkan surat kesehatan, Iya. surat rapid. You know lah Bang Ari. Ya. Oke ya, jadi besok jangan lupa pantengin kita. Kita akan bahas kesuksesan alumni kita tersebut di bidang apa. Dan ya pastinya informasi edukasi juga lah buat kita ya. Iya. Besok di rapor alumni 16.00 sampai dengan pukul 17.30. Oke. Oke, di hari Rabu kita akan ada rapor guru. Rapor guru. Ada guru siapa? Nah, yuk. Apakah ada guru yang membuat saya menjadi terngiang-ngiang pada masa sekolah dulu? Iya, pokoknya suhu lah. Itu suhu Kak Irham mungkin. Kalau suhu Kak Irham aku agak-agak tahu nih siapa ini suhunya ini. Dari Rabu ya. Jadi Penasaran ya? harus penasaran. Harus penasaran. Jangan penasaran doang ya. Didengerin dan Iya, ditonton tentunya dong. harus didengerin. Nah, setiap hari kita akan mengudara dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu dengan program-program yang pastinya membuat sobat pembelajar mengedukasi, menginspirasi dan memberikan informasi buat sobat pembelajar semuanya. Akhirnya Irham dan Bang Ari mohon maaf andai ada salah-salah kata, salah perbuatan, salah informasi mungkin yang kami Iya. sampaikan, penyebutan nama dan gelar yang tidak sesuai pada tempatnya. Iya. Secara pribadi kami selaku hamba Allah yang doif, yang lemah, mohon dimaafkan. Terima kasih juga buat seluruh sobat pembelajar, seluruh tim kerja yang bertugas pada hari ini. Iya. Terima kasih, Bang Ari juga terima kasih. Bang Ari, salam corona. Oh, salamnya gini. Semenjak Covid gitu ya salamnya ya. Yang penting sebarkan salam. Ya kan? Salam. Oke, baik. Terima kasih sobat pembelajar. Akhirnya kita pamit. Harus undur diri dulu. Iya. Jangan lupa ya, yang mau denger Bang Ari dan mau melihat Bang Ari, setiap hari Senin pasti Bang Ari akan nemerin Bang Irham Di raport Report. kami mohon undur diri. Nasrul minallah wa fathun qarib. Wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye-bye.